Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita senantiasa memuji Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat keislaman dan keimanan. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang besar tersebut dengan cara terus beramal saleh dan menggali ilmu Allah yang telah Allah berikan kepada Rasulnya. Lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Demikian dari zaman ke zaman, setiap ulama menyampaikan ilmu untuk menjadi sebuah penerang dalam kehidupan kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, hari ini Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan tema yang merugi di bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan, tepatnya hari ke-16. Bulan yang penuh rahmat, barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di dalamnya juga terdapat keutamaan i'tikaf dan Lailatul Qadar. Di setiap malam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang dipilihnya terbebas dari api neraka. Semoga kita semua termasuk di antara mereka. Sangat banyak kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Maka sungguh beruntung mereka yang mampu mengoptimalkan waktu dan usahanya dan bersungguh-sungguh beramal saleh di bulan Ramadan. Dengan kemuliaan yang begitu agung yang dimiliki bulan Ramadan, tetap saja ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Wajahil anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salahu qabla an yughfarullah." Dan merugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada riwayat lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sedang menaiki mimbarnya. Di anak tangga pertama, Nabi SAW mengucapkan amin. Lalu di anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Demikian di anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian Nabi SAW duduk di atas mimbarnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin?" Beliau menjawab, "Jibril datang kepadaku lalu berkata, 'Wahai Muhammad, merugilah seseorang ketika namamu disebut di hadapannya, ia tidak membaca sholawat kepadamu.' Lalu aku jawab, 'Amin.' Jibril berkata lagi, 'Wahai Muhammad, merugilah seseorang, ia bertemu dengan kedua orang tuanya, namun tidak masuk ke surga.' Lalu aku berkata, 'Amin.' Kemudian Jibril berkata, 'Wahai Muhammad, merugilah seseorang, ia bertemu dengan Ramadan, namun belum diampuni dosa-dosanya.' Aku mengucapkan amin." Hadis riwayat Al-Bazzar disahihkan oleh Al-Albani. Ungkapan "dohima anfu" yang secara literal berarti hidungnya menempel di tanah
adalah sebuah kiasan untuk menunjukkan puncak kehinaan dan kerendahan seseorang, karena dia tidak menggunakan kesempatan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sungguh sebuah kerugian apabila seorang muslim disampaikan usianya untuk bertemu bulan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Ia tidak sungguh-sungguh dalam beribadah sehingga Ramadan berlalu, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Munawi dalam Syarah Jami' As-Shaghir berkata, sungguh terhina seorang yang mengetahui sekiranya dia menahan dirinya dari hawa nafsu selama sebulan pada setiap tahun dan mengerjakan apa yang diwajibkan baginya, yaitu berpuasa dan sholat tarawih, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Namun dia meremehkan dan tidak melakukan amal soleh sehingga selesai dan berlalu bulan tersebut. Karena itu, siapa saja yang mendapati kesempatan yang sangat besar ini lalu mengerjakan amal soleh karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan memuliakannya. Sedangkan yang tidak mengagungkannya, maka Allah akan menghinakan dan merendahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ya baghil khair aqbil, wahai pencari kebaikan, datanglah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Penggalan hadis tersebut menyeru kepada kaum muslimin agar lebih bersemangat lagi dalam beramal soleh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan limpahan rahmat yang agung. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, wa ya bahis sarro aqsir, wahai pencari keburukan, berhentilah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Ini adalah seruan agar kaum muslimin berhenti melakukan keburukan di bulan Ramadan, agar tidak menjadi orang yang merugi. Menghentikan keburukan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, berpuasa, menjaga salat, membaca Al-Qur'an dan amal-amal saleh lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara mereka yang merugi pada Ramadan adalah orang yang melakukan sesuatu yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, man lam yada'u qawla zuri wal amala bih, walaysa Allahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sarabah. Barang siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan kedustaan, maka Allah tidak memiliki kebutuhan terhadap apa yang ia tinggalkan, makanan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna qawla zuri wal amala bih adalah setiap perkataan dan perbuatan yang keluar dari kebenaran, termasuk di dalamnya berdusta, hibah, adu domba, kesaksian palsu, mencaci maki, mencuri dan lain-lainnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di semua tempat dan setiap waktu. Namun, larangan melakukan perbuatan di bulan Ramadan lebih keras karena bisa menghapuskan pahala puasa seseorang sehingga amalnya menjadi sia-sia. Ungkapan "Alaihissalam hijrah" menunjukkan betapa besar kesalahan orang yang melakukan perbuatan tersebut ketika berpuasa. Walaupun ia berlapang dahaga, tapi hasil yang ia dapatkan sama dengan orang yang tidak berpuasa. Sama-sama tidak mendapatkan pahala puasa. Perbuatan buruknya telah menghapuskan pahala amal saleh yang sedang dilakukannya. Walau secara hukum fikih puasanya sah, namun di sisi Allah tidak ada nilainya. Inilah kerugian besar bagi seorang muslim yang mengotori puasanya dengan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat puasa adalah mentarbiyah diri dengan mengekang nafsu agar tidak terjatuh kepada melakukan segala jenis kemaksiatan. Puasa bagaikan kawah candra di muka, di mana jiwa seorang muslim digendong selama sebulan penuh, agar ketika keluar dari bulan Ramadan, ia berubah menjadi muslim yang lebih baik akhlaknya, lebih bersih hatinya, dan lebih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan, laisas shayamu minal aqli was-surabi, innamas shayamu minal khayri war-rafas, wa in sabbaka ahad wa jahila alaika faqul inna yasum. Berpuasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum semata, melainkan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan keji.
Jika ada seseorang yang mencacimu dan menzalimimu, katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Hakim.